yang kita muliakan alhamdulillah, dan seluruh para abu-abu muda, para ibu-ibu, para guru, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Baiklah, saya langsung menanggapi mengenai dengan mengajarkan ilmu hakikat kepada orang Allah, bahwa sebagaimana yang kita maklumi tertulis di dalam banyak makalah-makalah kajian, yaitu misi-misi MPTT ini adalah untuk mensyariatkan orang yang belum bersyariat dan menghakikatkan orang yang telah bersyariat. Kedua ini tidak boleh kita pisahkan antara satu dengan yang lain. Sebagaimana Abu Ya'murwani mengatakan, Khalifati wa muridi be'ishtilal bi'madbani ba'ishtilal berhakiki serta dengan syariat Nabi. Be'ishtilal berhakiki serta anak syari'in yang terpuluh yang sendiri menanggungkan lemari. Be'ishtilal bersyari'in serta anak hakiki yang terpuluh dua hari berhadiran di masyarakat. Jadi jelas sebagaimana Imam Malik juga mengatakan, siapa yang berfikih tidak bertasawuf fasik, siapa yang bertasawuf tidak berfikih zindik, siapa yang mengumpulkan keduanya itulah orang yang tahqiq. Mengenai dengan mengajarkan ilmu hakikat kepada orang Allah, di sini saya adalah mencoba mencoret-coret, walaupun ini bukan hasil daripada pemikiran saya sendiri. Yang pertama yaitu di dalam kitab Syiarus Salikin karangan Syekh Abdus Samad Al-Bani, jilid ketiga, halaman 176, cetakan Haramain, dikatakan syahdan hasil kesimpulan perkataan Imam Al-Ghazali dan segala ulama ahli sufi dan lainnya, bahwasanya orang yang menuntut ilmu atau melakukan ibadah zahir seperti salat, puasa, bersedekah dan lainnya, sedangkan ia tidak menyucikan hatinya dari segala maksiat batin seperti riya, ujub, takabur, bakhil dan lain sebagainya yang tersebut di dalam kitab ini, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang tertipu. Dia menuntut ilmu, melakukan ibadah zahir, tetapi hatinya tidak suci. Dia orang yang tertipu. Apa maknanya? Yakni ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan ikhlas hatinya semata-mata karena Allah, dan menjunjung tinggi perintahnya serta menjauhi dari segala maksiat zahir dan batin. Dan seseorang yang mengerjakan segala ibadah zahir tidak terlepas dari tertipu, melainkan orang yang menjalani tarekat ulama ahli sufi dan bersungguh-sungguh mengamalkannya, yaitu dia mengetahui ilmu yang bermanfaat yang disebut di dalam kitab Imam Al-Ghazali dan kitab-kitab ulama tasawuf lainnya, dan bersungguh-sungguh mengamalkannya. Karena mazhab ulama sufi
telah terhimpun di dalamnya segala ilmu syariat zahir dan ilmu syariat batin. Yang dimaksud ilmu syariat zahir adalah ilmu usuluddin dan ilmu fikih dan ilmu syariat batin adalah ilmu tasawuf, yaitu ilmu tarekat dan hakikat. Jadi dari situ kita pahami bahwa kita harus ada mengetahui ilmu syariat zahir dan ilmu syariat batin. Syekh Abdul Samad Al-Falibani mengartikan ilmu syariat zahir adalah akidah dan fikih. Ilmu syariat batin adalah tarekat dan hakikat. Itu satu. Kemudian masih di dalam yang kedua, nas yang kedua dalam Sirus Salikin juga halaman 184 dan 185 jilid yang ketiga. Tetapi dapat difahami dari perkataan Imam Al-Ghazali ini daripada perkataan Imam Malik yang terdahulu, bahwasanya orang yang menjalani ilmu syariat dan ilmu tarekat yang tersebut di dalam kitab-kitab tasawuf di tingkat pertama dan kedua yang telah disebutkan, apabila ia membaca ilmu hakikat yang tersebut di dalam martabat ketiga pada guru yang mursyid yang mengetahui ilmu hakikat dengan zuk dan hal, bukan hanya sekedar lafaz dan perkataan, niscaya memberi manfaat ia akan mereka. Artinya yang saya pahami, apabila seseorang belajar hakikat dengan berguru, walaupun dia masih bodoh, walaupun dia masih belum paham, apabila dibimbing oleh guru yang paham hakikat secara zuhd dan wujudan, maka bermanfaat bagi. Kemudian yang ketiga, di dalam kitab Tarekat Ilahiyah karangan Syekh Al-Hamdani Syama'un Al-Ashiri halaman 57 sampai 58. Di situ dikatakan perlu diketahui, wajib bagi kita menuntut ilmu-ilmu yang fardhu'in. Ilmu yang fardhu'in ada tiga, yaitu ilmu usuluddin, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Akan tetapi ilmu tasawuf itu ada terbagi kepada 4 derajat atau 4 tingkatan. Tingkatan pertama itu seperti disebut dalam Hidayah Salikin dan kitab-kitab yang sederajat. Yang kedua yaitu seperti yang tersebut dalam kitab Al-Hikam. Dan yang ketiga seperti yang tersebut dalam kitab Sirus Salikin dan Ihya Ulumuddin di jilid ketiga dan keempat. Tingkat keempat seperti yang tersebut di dalam kitab Nurun Nafis, Insan Kamil dan lainnya. Maka inilah ilmu-ilmu yang wajib dituntut bagi kita yang mengaku umat Islam sejati. Kalau kita ingin menjadi umat Islam yang sejati, itulah ilmu fardhu'in yang harus dituntut. Ilmu selain yang telah disebutkan di atas merupakan ilmu fardhu kifayah. Kemudian yang keempat itu seperti nas yang disampaikan oleh Abu tadi di Qatul Himam halaman 145 dan juga di Qatul Himam pada halaman 323. Seperti pertanyaan Abu Junaidi tadi mengenai dengan hadis khatibun nas bi qadari uqulihim. Di situ dijelaskan
dalam halaman 323 itu, akan tetapi apabila sempit waktu untuk mencerai-ceraikannya, maka mengumpulkan ia secara keseluruhan atau sekaligus, dan menyebutkan ia pada tingkat bidayah, pada tingkat wusta, pada tingkat nihayah. Seperti yang dilakukan oleh Abuya hari ini. Abuya mengajarkan ilmu, amal, hal, syuhud, makrifat bertingkat. Ada tingkat bidayah, ada wusta, ada nihayah. Jadi bagaimana? Setiap orang akan mengambil bagiannya dan minum ia dari tempat minumnya. Sama seperti kue yang ada di hadapan kita ini, hidangkan semuanya. Orang yang darah manis tentu tidak akan memakan yang manis-manis. Kalau kita pergi ke undangan makan Prancis, ada di situ daging kerbau, daging kambing, ada ayam, ada kerupuk, ada pecel dan lain sebagainya. Tidak mungkin seorang anak kecil akan mengambil daging kerbau dan memakan. Kenapa? Karena itu bukan makanan. Kullu unasib qad alima kullu unasib masyarabahu. Setiap manusia itu dia tahu mana yang menjadi makanannya, tempat minumnya. Ini yang dilakukan menyerangkan sekaligus dengan menyerangkan bidayah, wusta, nihayah, merupakan metodenya Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Jadi Syekh Junaid Al-Baghdadi begitu, menyampaikan hakikat-hakikat atas tiap-tiap orang yang menyaksikan. Beliau ditanya mengenai hal itu, beliau menjawab, ilmu kami ini terpelihara bahwa diambil orang yang bukan ahlinya. Saya yang bodoh, tentu saya akan ambil ilmu. Saya yang sudah ada ilmu, tentu saya akan ambil amal. Saya yang sudah ada amal, tentu yang saya ambil adalah hal. Saya yang sudah ada hal, tentu yang saya ambil adalah syuhud dan ma'rifatnya. Setiap orang tahu apa makanannya. Umpama ada iskal yang lain, ini tauhid tasawuf seperti memberikan daging kambing kepada anak kecil. Berikan daging kambing kepada anak kecil, tercikik-cikik orang. Kalau orang tuanya bodoh, ya tercekik anak orang. Itu kalau orang tuanya bodoh. Tapi kalau orang tuanya itu pandai, dia itu pandai, daging kambing itu dikasih juga. Caranya bagaimana? Dia kunyah sampai menjadi bubur, barulah dia kasihkan. Inilah yang dikatakan tadi, dibolehkan bagi orang arif yang mahir. Dia tahu ini seperti ini, ini seperti ini, ini seperti ini. Jadi apabila umpamanya dia tidak mahir, kejadiannya seperti tadi, langsung memberikan daging kambing bulan kepada anak. Kecil. Makanya dalam hikalam hikmah Ibnu Athaillah itu ada man udhina fil takbir, ada man la udhina fil takbir. Ada orang yang telah disahkan baginya untuk berbicara, ada yang tidak sah. Orang yang telah dibenarkan untuk berbicara tentu khatibun nas biqadari uqulih. Itu kalau orang ada lisensinya. Tapi kalau orang yang tidak ada lisensinya, ini yang bahaya. Makanya kita ini zuhal syuhud ma'rifat pun ada. Kita ini bukan mengajar hakikat, mengkampanyekan hakikat. Bukan mengajarkan, bukan memberikan. Tidak ada zuhud, tidak ada warak, tidak ada ma'rifat. Belum, jauh kita. Apa juga? Kalau mau belajar, di sana ada ahlinya. Salis. Itu saja. Kemudian dalam kitab yang kelima Tanwirul Anwar,
Di dalam yang seperti dikatakan Abun tadi, halaman 80 sampai 82. Soal, apa pendapat kamu pada orang yang mengatakan menuntut ilmu tasawuf? Dia berkata, ilmu tasawuf itu bukan ilmu kita, itu orang awam, banyak jahil kan. Adakah harus dipegangi kata itu atau tidak? Jangan belajar. Itu bukan ilmu kita ini awam, kita ini bodoh. Apa jawabannya? Jawab, kata itu tidak harus dipegangi kata tersebut. Kenapa? Karena tersalah pahamnya. Adalah ia orang yang sesat, tidak boleh diikut. Orang yang mengatakan begitu, pahamnya salah, dia sesat, dia tidak bisa diikut. Itu kata Najrul Anwar. Di manakah dia dapat hukum menegakkan untuk ilmu tasawuf? Adakah dalam kitab? Ada dalam Al-Quran atau hadis atau ittifaq ulama? Padahal Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ilmu yang dikandaki di situ adalah ilmu fardhu'in, usuluddin, ilmu fikih dan tasawuf. Maka perkataan mencegah menuntut ilmu tasawuf tidak ada asalnya atau dasarnya dalam kitab. Perkataan itu membuat kacau saja, tidak dengan pikiran. Adapun katanya bukan ilmu kita yang awam, mengenai hal ini aku jawab, katanya perkataan itu betul, bukan ilmu orang awam, betul. Karena itulah wajib untuk ilmu, supaya engkau ahli demikian ilmu itu. Saya ini bodoh, awam namanya. Saya ini kalau iman tadi terhijab, awam namanya. Karena saya bodoh, karena saya terhijab, oleh sebab itulah wajib untuk ilmu. Oleh sebab itulah diajarkan. Adapun orang yang tahu ilmu itu awalnya seperti engkau juga. Abuya itu dulu seperti kita juga, mencari kitab, mencari nas, belajar, latihan, suluk, tawajuh. Tapi dengan karena kesungguhan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang penting kemauan, alim tak alim, sampai tak sampai itu urusan Allah. Adapun katanya ilmu orang yang di atas kita dan abu-abunya dan wali-wali Allahnya, maka aku jawab pula perkataannya. Adapun orang yang di atas itu adalah asalnya di bawah seperti engkau juga. Dengan sebab itulah engkau wajib menuntut ilmu supaya boleh engkau seperti di atas pula. Jadi awaknya waktu dasarnya diuk cik, tanya benar cik, nyonak tu diuk muno. Kemudian saya potong aja terus biar singkat. Adik, adapun yang ditegah oleh sebagian ulama mengaji ilmu tasawuf adalah orang yang belum sempurna akalnya, seperti anak-anak yang tiada sampai akalnya memahami, sehingga dibuatnya main-main. Intan itu dikatanya tahi kambing dan jadi sendaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang betul Ibnu Arabi sendiri melarang membaca kitabnya, melarang. Tapi lihat, ingat, di dalam redaksi teks-teks kitab itu ibaratnya mutalaah. Mutalaah. Mereka melarang orang untuk mutalaah, mentalaah kitabnya. Apa makna mutalaah? Membaca dengan sendiri. Ibnu Arabi mengharamkan kitabnya dibaca bagi orang yang tidak paham. Karena akhirnya nanti tadi intan katanya tahi kambing. Allah itu untuk membela nafsunya nanti. Jadi sendau gurau. Jadi yang mereka larang itu yang pertama mutalaah, membaca dengan sendiri
Tapi apabila dibaca dengan berguru, silahkan. Seperti yang dalam Sirus Salikin tadi. Umpama begini, saya dapat kitab ilmu hakikat. Ini di tangannya, saya baca. Sedangkan saya tidak tahu apa-apa, haram saya membacanya. Tapi bagaimana juga bawa kepada Abu Ya, yang kita yakini mahir. Ini bagaimana? Oh ini isinya ini begini. Ada mana? Ada. Anak SD tadi dia baca kitab SMP. Kata gurunya, untuk apa kamu baca itu? Makna dia larang untuk apa kamu baca? Bukan kitabnya itu tidak bagus, tidak bermanfaat bagi kamu di situ. Kamu masih SD katanya. Cuma kalau sini, oh ya kuat kali kemauan kamu ya, belajar. Itu tidak apa-apa. Mukalaah itu tidak boleh. Membaca dengan berguru, maka disinilah konsep tasawuf kesufian itu harus qala syekh wajibun ala kulli murid walau min akabiril ulama. Itu satu lagi. Kemudian juga dalam kitab Sirus Salikin jilid yang pertama tentang hadis fadlul alim alal abid ka fadli ala adnahu. Alim kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani adalah alim tarekat dan hakikat. Abid adalah alim syariat. Kenapa? Tidak disebut abid kalau tidak ada ilmu. Nah, apakah kita abaikan ini keutamaan orang alim ini? Kata Nabi, kelebihan orang alim tarekat hakikat seperti keutamaanku dengan sahabat sebawah-bawah. Jadi alim yang dimaksud tarekat dan hakikat. Maka kelebihan ilmu yang berulang-ulang dalam Al-Quran, hadis, asar yang dimaksud di situ adalah ilmu nafi'. Apa ilmu nafi'? Itulah dari syariat, tarekat dan hakikat. Maka bagaimana kita nafikan ilmu hakikat itu untuk tidak diajarkan? Kapan kita mendapatkan kelebihan dalam Al-Quran dan hadis Nabi?